Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Latifah Zulita, NPM 2108260178, akan menjelaskan tentang blok dermatologi yang berjudul tentang skabies. Jadi, skabies itu adalah infeksi kulit yang disebabkan Sarcoptes scabiei, tungai berukuran kecil yang hidup di dalam kulit. Nah, penyakit ini biasanya banyak dijumpai pada anak-anak dan orang dewasa dan juga dapat mengenai semua umur. Kemudian etiologi dari disebabkannya skabies ini adalah karena tungau kecil berkaki 8 atau Sarcoptes scabiei. Nah, dan ini juga dapat melalui kontak fisik yang erat dengan orang lain yang menderita penyakit ini. Kemudian penularan penyakit ini seringkali terjadi saat berpegangan tangan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian patogenesisnya, kelainan kulit dapat tidak hanya disebabkan oleh tungau scabiei, tetapi juga dapat disebabkan oleh penderita sendiri akibat garukan. Nah, gadukan tersebut dapat dilakukan karena adanya rasa gatal. Gatal yang terjadi disebabkan oleh sensitasi terhadap sekreta dan ekskreta tungau yang memerlukan waktu kira-kira sebulan setelah terinfeksinya. Nah, eee, pada saat itu kelainan, kulit menyerupai dermatitis dengan ditemukannya papul, vesikel, urtika, dan lain-lain. Dengan kerukan dapat timbul erosi, eksfoliasi, krusta, dan infeksi sekunder. Nah, adapun cara penularannya. Penularan skabies ini ditularkan dari seseorang yang menderita orang lain melalui kontak langsung dengan yang erat. Beberapa faktor yang dapat membantu penyebaran ini adalah seperti faktor kemiskinan, higienis yang jelek, misalnya itu penularannya itu bisa melalui tempat, tidur bersamaan dalam waktu yang tempat tidur, lewat pakaian, perlengkapan, atau benda-benda yang lainnya. Seperti yang terjadi di pondok pesantren, sebagian besar santri, mempunyai kebiasaan untuk bertukar pakaian, alat sholat, ataupun alat mandi dengan teman sehingga penyebaran penyakit skabies dapat menjadi sudah mudah mengingat salah satu penyebab penularan skabies. Nah, adapun, gejala klinis pada, skabies ini adalah timbulnya rasa gatal pada kulit yang terkena, terutama pada malam hari. Nah, gejala klinis ini, akibat tungau skabies ini adalah timbulnya rasa gatal pada kulit yang terkena, terutama dia itu terjadi pada malam hari atau parotitus noctura, sehingga, mengganggu ketenangan tidur. Rasa gatal timbul akibat adanya reaksi alergi terhadap ekskresi dan sekresi yang keluar dari tubuh tungau. Biasanya gejala ini muncul 1 bulan setelah serangan tungau didahului dengan munculnya bintik-bintik merah pada kulit yang terkena atau adanya ras. Nah, kemudian adapun tata laksana dari, skabies ini adalah Eee, pertama pemberian, Permethrin dalam bentuk krim, yaitu 5% sebagai dosis tunggal. Digunakan selama 8 sampai 12 jam, kemudian cuci sampai bersih. Kemudian untuk laksana kedua yaitu ada, benzoyl dalam bentuk lotion 25%, digunakan selama 24 jam dengan frekuensi 1 minggu sekali. Cara penggunaannya dengan disapukan ke badan dari leher ke bawah. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan iritasi. Nah, pencegahan dari skabies ini adalah kebersihan kulit. Memelihara kebersihan kulit harus memperhatikan kebiasaan, yaitu mandi 2 kali sehari, mandi pakai sabun, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, kebersihan tangan juga harus diperlukan. Kebersihan tangan, kaki, dan kuku, kebersihan, dengan berhubungan dengan penggunaan sabun dan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Pencucian tangan dengan sabun yang benar dan di saat yang tepat merupakan peran penting dalam mengurangi adanya bakteri penyebab penyakit pada skabies ini. Sama halnya dengan kebersihan kaki, dalam membersihkan harus menggunakan sabun sehingga kulit kaki bersih dan bebas dari penyakit, khususnya, penyakit kulit. Itulah presentasi saya, kemudian preferensinya yaitu adanya Gryana tipe 2020 Skabies, penyebab penanganan dan pencegahan, kemudian ada Cocido 2021 Skabies New England
Journal of Medicine, kemudian ada Borjandi, SA Handoko RP, SKBS in Medalni SR Labodno Ku Intermiati WR Editros, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, edisi ke-7, Jakarta FKUI 2015, 137 sampai 140. Baiklah, itulah hasil dari presentasi mind saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.